Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadhani dari EKIS 6H dengan NIM 1904010204. Di sini saya akan menjawab soal UTS ujian tengah semester. Nah, soal yang pertama yaitu apa saja faktor yang mendorong munculnya perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu perbedaan harga produksi. Misalnya di Indonesia, di negara Indonesia dan juga negara Amerika sama-sama memproduksi biji kedelai. Di Indonesia biji kedelainya itu seharga 25.000 per kilogram, sedangkan di Amerika harga biji kedelainya yaitu 15.000 per kilogram. Maka Indonesia memilih untuk mengimpor dari Amerika Serikat, lalu menjualnya kembali di Indonesia. Lalu faktor yang kedua yaitu perbedaan sumber daya alam. Karena ada bedanya perbedaan sumber daya alam tersebut, misalnya seperti di Indonesia kita dengan mudah panen beras dan lain-lain, sedangkan misalnya di negara lain itu tidak seperti cuacanya dengan kita, tidak seperti lahannya dengan kita, dan juga tidak seperti sumber daya alamnya dengan kita. Maka dari itu negara lain mau tidak mau harus mengimpor dari Indonesia. Lalu faktor yang ketiga yaitu keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya di Jepang itu produknya misalnya mobil ciptaan Jepang itu sangat bagus karena mesin yang dibuat juga bagus karena teknologinya di sana lebih maju. Jadi di Indonesia itu lebih memilih untuk membeli mesinnya lalu membuatnya di Indonesia agar produktivitas di Indonesia tetap maju. Lalu soal yang kedua yaitu Jessica memesan 1.000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di Tokyo, Jepang. Gambarkan transaksi ekspor-impor tersebut dengan mekanisme letter of credit. Jadi penjelasannya yaitu Jessica meminta permohonan letter of credit kepada bank penjamin, lalu bank penjamin akan mengirimkan letter of credit tersebut ke bank negosiasi. Lalu bank negosiasi akan menyerahkan kepada Tuan Suzuka. Di sana akan dilakukan semacam pemeriksaan apakah Jessica ini meminjam atau akan membayar atau cash. Lalu setelah itu bank negosiasi ini setelah berbicara dengan Tuan Suzuka, dia akan mengirimkan bill of lading kepada bank sebagai penjamin untuk diperlihatkan sebagai pegangan kepada Jessica ketika barangnya nanti sudah sampai di tempat. Sebelum itu Jessica pasti sudah bernegosiasi kepada bank penjamin apakah dia akan meminjam, apakah dia akan mengajukan kredit, atau dia akan membayar setengahnya setelah barangnya telah sampai. Lalu setelah itu Tuan Suzuka akan mengirimnya kepada carrier dan dia juga akan memberikan bill of lading yang akan dicocokkan dengan berkas-berkas yang telah disimpan oleh Jessica. Lalu setelah itu carrier akan menyerahkan barangnya kepada Jessica dan mereka akan mencocokkan bill of lading tersebut apakah benar. Nah, silakan untuk soal yang ketiga yaitu tabel yang ada ini. Jika dilihat dari tabel tersebut, berdasarkan tingkat upahnya akan menguntungkan apabila negara Arcteryx mengekspor mobil dan motor ke negara Oblimix, karena harga mobil dan motor di negara Oblimix lebih mahal dibandingkan dengan harga mobil dan motor di negara Arcteryx. Bisa dilihat. Lalu untuk soal yang keempat yaitu dapat dilihat kurs yang berlaku adalah 15.000 per dolar. Nah, harga produk AC di Indonesia yaitu 2.000 dolar dan produk AC di Amerika yaitu 7.517 dolar. Maka 15.000 dikali 2.000 yaitu
kurs yang berlaku dikalikan dengan harga produk Indonesia, AC Indonesia, lalu dibagi 7.517 yaitu harga produk AC Amerika. Hasilnya yaitu 3.990.000. Maka lalu 15.000 dikurang 3.990 sama dengan 11.010. 11.010 dibagikan dengan 15.000 dikali dengan 100 sama dengan 73,4%. Jadi pada kasus ini nilai tukar real rupiah mengalami terapresiasi dari 15.000 rupiah. Nilai tukar rupiah mengalami terapresiasi dari 15.000 rupiah per dolar menjadi 3.990 rupiah per dolar. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.